Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini saya akan men-share mengenai adab-adab tidur. Sebagaimana Rasulullah SAW menganjurkan kita melakukan kegiatan sehari-hari, mulai dari tidur hingga tidur kembali, sebaiknya kita menggunakan adab-adab yang disunahkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa yang menghidupkan sunnahku di akhir zaman, berarti ia cinta kepadaku. Barang siapa cinta kepadaku, maka ia akan bersamaku di dalam surga, insya Allah. Jadi ketika kita mengamalkan sedikit saja sunnahnya Rasulullah SAW, maka dia akan terhitung sebagai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini adab-adab tidur. Biasanya kita hanya tahu bahwa adab-adab tidur itu ya hanya sekedar baca doa gitu ya, cuci kaki sebagaimana orang-orang Indonesia lakukan. Tapi di sini Rasulullah SAW itu menganjurkan kita untuk melaksanakan adab-adab sebagaimana yang beliau sunnahkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, sebaiknya kita mengambil air wudhu sebelum kita beranjak tidur. Kemudian kita memeriksa apa-apa saja yang bakal membahayakan bagi rumah kita. Misalnya kita memeriksakan jendela, pintu, apakah sudah ditutup, apakah sudah dikunci dengan baik dan benar. Lalu kita periksa air, apakah wajannya atau wadahnya sudah tertutup dengan baik, karena ketika dia tidak tertutup mungkin akan dikotori oleh hewan, dimasuki oleh nyamuk dan lain sebagainya. Kemudian kita juga periksa api, apakah kompornya sudah dimatikan atau belum. Nah, itu hal yang sedetail itu pun disunahkan atau diajarkan dalam adab-adab yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Selanjutnya kita dianjurkan untuk sholat sunnah taubat 2 rakaat sebelum tidur, dan kita menghisap diri, artinya kita merindungi apa saja yang sudah kita lakukan hari ini, apakah kita sudah berbuat baik atau justru kita banyak melakukan mudarat, dan kita sebaiknya memperbanyak istighfar, maksud saya memperbanyak istighfar. Selain itu juga Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk melakukan zikir pagi dan petang, yaitu 300 pagi, 300 petang. Apa saja zikirnya? Yaitu 100 kali kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membaca subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar 100 kali. Lalu kita membaca salawat Nabi kepada Nabi Muhammad SAW sebanyak 100 kali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad 100 kali. Dan yang terakhir membaca istighfar, yaitu astagfirullahaladzim sebanyak 100 kali. Yang pertama, kita membaca zikir itu sebagai tanda cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, tadi kita membaca salawat Nabi sebagai tanda cinta kita kepada Rasulullah SAW. Dan yang ketiga, yaitu kita membaca istighfar sebagai tanda cinta kita kepada diri kita sendiri. Dan itu dianjurkan untuk kita lakukan sebanyak 300 pagi dan 300 petang. Lalu kita dianjurkan untuk membaca Al-Fatihah, lalu dilanjutkan dengan 3 kul, yaitu kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, dan kul a'udzu birabbin nas. Ya. Lalu sebaiknya sebelum itu kita terlebih dahulu membaca surah-surah yang memiliki pahala yang baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya kita dianjurkan untuk membaca surah Al-Muluk, membaca surah As-Sajadah, membaca surah Yasin, membaca surah Al-Waqiah, dan itu adalah surah-surah yang memberikan kebaikan bagi kita ya. Misalnya baca Yasin itu akan menjaga diri kita dari waktu misalnya kita baca pada saat maghrib, maka itu akan menjaga kita dari maghrib sehingga ke subuh, dan apabila kita baca di subuh hari maka dia akan menjaga diri kita dari subuh hingga ke maghrib lagi. Lalu membaca surah Al-Waqiah itu sebagai pembuka rezeki kita, melapangkan rezeki kita. Lalu membaca surah Al-Muluk itu akan memberikan penerangan bagi kita.
kelak di alam kubur. Lalu disunahkan kita untuk menggunakan celak buat perempuan ya. Lalu disiapkan alas tidur dengan menyapu 3 kali ya. Artinya kalau kita orang Indonesia biasanya menyapu dengan menggunakan lidi ya untuk membersihkan tempat tidur, atau bisa juga kita kibaskan dengan menggunakan kain sambil membaca la haula wala quwata illa billah ya. Agar menghindarkan kedengkian orang, misalnya ada sesuatu hal yang berbuat jahat atau yang tidak terlihat oleh kita di atas tempat tidur itu bisa disingkirkan ya. Kemudian kita naik ke tempat tidur dengan mendahulukan kaki kanan terlebih dahulu sambil membaca takbir. Lalu kita niatkan di dalam hati untuk bangun malam untuk sholat tahajud. Insya Allah itu menjadi alarm bagi diri kita sendiri. Ketika di sepertiga malam biasanya Allah akan memberikan alarm ya bagi kita, misal apakah kita pengen pipis, apakah kita digigit nyamuk, ataukah kita ingin batuk, dan tanpa kita sadari ternyata itu alarm dari Allah bahwa Allah itu membangunkan kita. Ayo dong bangun, saya rindu kepada engkau untuk bersama aku di sepertiga malamku. Ketika di sepertiga malam itu kan tidak ada hijab antara kita dengan Allah ya. Selanjutnya kita disunahkan untuk membaca istighfar sebanyak 3 kali dan duduk bersila menghadap kiblat. Lalu kita membaca ayat kursi, membaca al-fatihah dan 4 qul. Selanjutnya kita tiupkan ke telapak tangan dan kita usapkan ke wajah kita dan seluruh tubuh kita kecuali kemaluan dan telapak kaki ya. Lalu kita dianjurkan tidur dengan memiringkan badan ke sebelah kanan, lalu kita meletakkan tangan atau telapak tangan kanan kita di bawah pipi dan telapak kiri kita ini di pinggang atau di bokong sini ya. Nah, itu tujuannya untuk apa? Karena mungkin saja kita melakukan makan sebelum tidur. Nah, di sini lambung kita kan letaknya di sebelah kiri. Nah, ketika kita tidur miring ke kanan, maka lambung kita itu nggak akan tertekan oleh posisi tidur kita. Lalu kita selanjutnya membaca doa tidur, bismika Allahumma ahya wa amut. Kemudian ketika kita bermimpi baik, maka kita ucapkan alhamdulillah dan boleh kita ceritakan kepada orang lain. Namun bila kita bermimpi buruk, maka sebaiknya tidak diceritakan kepada orang lain dan kita menghadap ke kiri dan meludah dengan isyarat ya. Artinya seolah-olah meludah sambil membaca auzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian sebaiknya kita bangun tidur membaca doa alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur ya. Itulah tadi adab-adab tidur yang disunahkan oleh Rasulullah SAW. Semoga kita bisa mengamalkannya kelak dan menjadi amal ibadah dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.